Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 TPB 20 akan menampilkan video mengenai 5 hewan dan karakteristiknya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan kawan-kawan saya. Saya sendiri Muhammad Nabil Al-Atar S, NIM 1202321 dari Teknik Geomatika. Lalu kawan saya Mikael Stefanus Failman Simatupang, NIM 12021008 dari Teknik Sipil. Yang terakhir, kawan saya Ageng Dina Rizky, NIM 12023013 dari Teknik Kelautan. Sekarang, mari kita langsung lanjut ke pembahasan. Baik, hewan yang pertama yaitu adalah ayam. Ayam adalah hewan yang sering kita temui di berbagai tempat, seperti di pekarangan rumah, di jalan, di pasar, dan lain-lain. Namun, sebenarnya, habitat ayam ini berasal dari hutan. Hewan yang memiliki nama ilmiah Gallus ini memiliki jengger di atas kepalanya dan gelambir di bawah kepalanya. Lalu ia memiliki kaki yang kokoh dan kuku jalu yang berada di atas telapak kakinya. Kakinya yang kokoh itu berfungsi untuk mencari makanan dengan cara mengais-ngaiskan kakinya ke permukaan tanah. Lalu untuk kuku jalu yang berada di atas telapak kakinya itu berfungsi untuk ayam melawan musuhnya. Lalu, ayam memiliki sepasang sayap yang berada di badannya. Namun, sayapnya itu tidak bisa digunakan untuk terbang sebagaimana burung yang ada di langit. Itu dikarenakan tubuh ayam lebih besar dibandingkan sayapnya, sehingga tentu sayapnya itu tidak memungkinkan untuk menerbangkan ayam sebagaimana burung di langit. Untuk perkembangbiakannya, ayam menghasilkan 8-12 butir telur setiap kali dia bertelur. Lalu, sang induk ayam mengerami telurnya selama 3 minggu atau sekitar kurang lebih 21 hari. Ayam tumbuh dari kecil ke besar. Untuk anak ayam yang masih kecil itu beratnya tidak sampai 100 gram. Namun untuk ayam dewasa beratnya bisa mencapai 1,5 kilo. Ayam merupakan hewan yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya atau dengan lingkungan yang baru. Itu dikarenakan ayam adalah hewan omnivora. Ia memakan hampir semua bentuk segala jenis makanan seperti buah-buahan, daging, sampai biji-bijian. Hewan yang kedua yaitu adalah ikan. Ikan yang saya bahas kali ini bersifat ikan universal. Seluruh ikan hidup di air dan kebanyakan bernapas menggunakan insang. Ikan masuk ke dalam klasifikasi vertebrata dan hewan berdarah dingin. Maksud dari hewan berdarah dingin itu adalah suhu tubuh hewan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Pada ikan, di sekeliling tubuh ikan itu terdapat sisik dan lendir yang mengelilingi tubuhnya. Lalu untuk alat gerak ikan di dalam air itu ada berupa sirip, meliputi sirip dada, sirip perut, punggung, dan ekor. Perkembangbiakan ikan itu ada 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Habitat seluruh ikan itu terdapat 3 tempat, yaitu di air laut, lalu di air payau, dan air tawar. Masing-masing ikan hanya dapat hidup di habitatnya masing-masing. Contoh, ikan laut tidak dapat hidup di air tawar. Begitu pula dengan ikan air tawar, tidak akan bisa hidup di dalam air laut. Ukuran ikan bermacam-macam, mulai dari yang kurang dari 1 meter hingga lebih dari 30 meter. Kebanyakan bentuk ikan menyerupai torpedo. Bentuknya yang seperti torpedo itu memudahkan ikan untuk bergerak melesat di dalam air. Untuk makanan yang dimakan ikan itu bermacam-macam. Ada ikan yang bersifat herbivora, lalu ada juga ikan yang karnivora, dan ada juga ikan yang omnivora. Untuk hewan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Mikael Simatupang.
Selanjutnya yaitu adalah kucing. Kucing merupakan salah satu mamalia yang paling dekat dengan manusia, di mana biasanya berkeliaran di sekitar pekarangan rumah. Kucing atau hewan yang memiliki nama latin yaitu Felis silvestris catus atau Felis catus berkembang biak dengan cara melahirkan atau biasa yang disebut dengan vivipar. Dalam sekali proses lahiran, kucing mampu melahirkan 3-5 anak. Hewan yang satu ini termasuk ke dalam golongan hewan yang sering tidur, di mana waktu tidur mereka berkisar antara 12-16 jam per hari atau dengan rata-rata 13-14 jam per hari. Seperti pada makhluk hidup umumnya, kucing juga memiliki perilaku yang terkadang mirip dengan manusia, yaitu kucing suka mendengkur, memanjat, ya walaupun manusia tidak sering memanjat. Perilaku pada kucing yang dapat ditemukan pada umumnya yaitu melompat dan juga memanjat. Hal ini dikarenakan karena adanya kemampuan luar biasa pada otot kaki dan tangannya. Namun, kucing juga memiliki perilaku yang mirip dengan manusia, yaitu mendengkur dan juga refleks meluruskan. Biasanya, kucing mendengkur ketika sedang merasa senang, puas, atau bahkan kesakitan. Layaknya manusia, kucing juga merasa senang ketika dipijit. Oleh karena itu, dapat ditemukan terkadang kucing menggunakan telapak tangannya untuk memijit kucing lainnya secara bergantian. Ketika terjatuh, kucing juga akan langsung dapat meluruskan badannya karena memiliki tulang punggung yang fleksibel. Adapun ciri-ciri dari kucing yaitu memiliki sepasang mata dengan penglihatan yang tajam, memiliki warna bulu yang beragam seperti putih, coklat, hitam, putih oranye, dan masih banyak lagi. Memiliki sepasang kaki depan dan kaki belakang, memiliki cakar yang tajam, memiliki gigi taring yang tajam, memiliki ekor yang panjang, namun terkadang ada juga yang ekornya pendek, memiliki sepasang telinga yang runcing, dan juga memiliki pendengaran yang tajam. Nah, yang terakhir, biasanya kucing memiliki umur berkisar antara 15 tahun sampai dengan 20 tahun. Oke, selanjutnya kita akan pindah kepada penjelasan karakteristik makhluk hidup, yaitu burung. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang atau biasa yang dikenal dengan vertebrata yang memiliki bulu dan juga sayap. Fosil tertua burung ditemukan di Jerman dan dikenal sebagai Archaeopteryx. Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang sangat kecil dan dapat mengepakkan sayap dengan cepat, penguin yang dapat menyelam dengan sayapnya, hingga burung unta yang lebih tinggi daripada manusia. Sebagian besar spesies burung di dunia mampu terbang menggunakan sayapnya, misalnya bebek, angsa, burung hantu, burung kolibri, cendrawasih, dan juga burung gereja. Adapun burung yang tidak dapat terbang menggunakan sayapnya yaitu burung unta, moa, kasuari, kiwi, dan juga burung penguin. Seperti mamalia pada umumnya, burung juga menggunakan paru-paru untuk bernapas. Namun, paru-paru burung tak seperti mamalia yang mengembang dan mengempis. Paru-paru burung berukuran tetap ketika bernapas. Paru-paru digunakan ketika burung tidak terbang. Burung juga bernapas dengan menggunakan pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara adalah kantung tempat menyimpan udara yang digunakan ketika terbang untuk bernapas. Hal ini dikarenakan burung memerlukan udara yang sangat banyak ketika sedang terbang, bahkan melebihi mamalia. Karena paru-parunya yang kecil, burung membutuhkan alat pernapasan tambahan. Kurang lebih tiap burung memiliki 9 kantung udara pada umumnya. Burung berkembang biak dengan cara bertelur atau biasa yang disebut dengan ovipar. Kemudian setelah bertelur, burung akan mengerami telur-telurnya selama kurang lebih 21 hari hingga menetas. Usia burung juga beragam, ada yang berkisar dari 5-18 tahun, bahkan ada yang hingga 50 tahun. Salah satu kelebihan yang dimiliki burung yaitu adalah kemampuan navigasi ketika terbang. Memori spasial burung yang kompleks mampu menciptakan peta ingatan lokasi-lokasi yang mereka kenal, termasuk hubungan antar lokasi, dan tanda-tanda dan bentang alam yang istimewa. Kemampuan ini juga dapat menghubungkan lokasi-lokasi yang pernah dikunjungi
dan memperkirakan rute penerbangan teraman. Burung dapat bermigrasi dari suatu tempat ke tempat lainnya yang sangat jauh. Bahkan, jika harus menyeberangi lautan, melintasi padang pasir dengan resiko terjebak badai atau menjadi santapan pemangsa, mereka juga tetap bisa sampai di lokasi tujuan. Namun tidak semua jenis burung yang mampu melakukan hal tersebut, melainkan hanya beberapa jenis dari spesies burung yang ada. Demikian penjelasan singkat saya mengenai karakteristik makhluk hidup kucing dan juga burung. Hewan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ageng Dina Rizky. Hewan yang terakhir ini adalah hewan yang hidupnya berkoloni. Hewan ini juga termasuk dalam serangga sosial loh. Kira-kira apa ya? Ya, hewan ini adalah semut. Semut memiliki tubuh yang relatif kecil, tetapi ia bisa membawa dan juga mengangkat beban yang berat. Ciri khusus semut yang sangat identik adalah antena. Antena yang berada di kepalanya. Antena ini berfungsi untuk mendeteksi rangsangan dan juga berkomunikasi kepada semut-semut lainnya. Yang selanjutnya, semut memiliki bau atau cairan. Cairan ini cairan khusus loh ya. Cairan khusus ini memiliki fungsi untuk memberitahu kepada semut-semut yang lainnya bahwa di sini tuh ada makanan, di sini tuh ada bahaya. Gitu. Kira-kira kenapa ya semut hidup berkoloni? Semut hidup berkoloni berguna untuk mencari makanan, melindungi diri, dan juga bekerja sama membuat sarang. Oh ya, pasti sudah pada tahu kan bahwa semut itu memiliki 3 bagian tubuh. Ada kepala, dada, dan juga perut. Yang uniknya lagi, di kepala semut memiliki 3 oselus yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan cahaya dan polarisasi. Untuk tahap pertumbuhan semut sendiri terjadi beberapa fase. Ada dari telur ini akan menjadi larva akan menjadi pupa akan menjadi semut dewasa. Pada tahap telur ini, telur semut yang umumnya berbentuk elips akan menetas sesuai harinya. Ketika sudah menetas akan menjadi larva yang bentuknya itu agak sedikit besar atau mungkin lebih besar. Nah, pada fase ini larva akan memperlihatkan mata serta mulutnya. Nah, pada fase larva ini akan mengalami beberapa pergantian kulit loh ya. Beberapa pergantian kulit itu setelah terjadi, maka larva itu akan berkembang menjadi pupa. Pupa ini akan memperlihatkan seperti kepalanya, kakinya, mata dan mulutnya. Ya, umumnya pupa ini akan menyerupai seperti semut dewasa. Nah, ketika sudah mencapai pupa dan akan berkembang menjadi semut dewasa sesuai dengan warna pada jenis kastanya. Semut ini termasuk dalam bangsa Hymenoptera. Seluruhnya itu mencakup seperti tawon dan lebah. Semut termasuk dalam keturunan generasi tawon Vespoida dengan bahkan dengan lebih dari 12.500 jenis yang tersebar pada bagian yang tropika.